Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bersama. Saya Anu Isnaini dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget dalam hidup kita, yaitu keuangan pribadi. Siapa yang di sini suka menabung, tapi gak tahu kemana arahnya uang? Gak usah bingung deh, karena hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola uang supaya bisa menabung, membeli sesuatu yang kita inginkan, dan tetap punya simpanan untuk masa depan. Yuk langsung kita mulai aja. Keuangan pribadi itu seperti kita mengelola uang yang kita punya. Pertama, kita harus tahu dulu dari mana asalnya uang tersebut. Misalnya seperti uang jajan dari orang tua, atau hasil bekerja, dan hadiah ulang tahun dari orang tua. Itu bisa kita sebut sebagai pemasukan. Tapi, uang gak cuma datang. Kita juga memakainya untuk berbagai hal, seperti membeli jajan, membeli mainan, atau barang-barang lain. Nah, semua itu bisa disebut sebagai pengeluaran. Kalau pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, maka kita bisa kehabisan uang. Jadi solusinya apa? Kita harus punya rencana dong. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat anggaran. Bisa menggunakan metode 50-30-20. Yuk kita coba buat anggaran bersama menggunakan metode 50, 30, dan 20. Misalnya penghasilan bulanan kita adalah 5 juta rupiah. Lalu bagaimana cara membaginya? Yang pertama 50% untuk kebutuhan sebanyak 2.500.000 rupiah. Itu sudah termasuk dengan biaya makan selama 1 bulan sebanyak 1.200.000, transportasi sebanyak 500.000, dan tagihan listrik atau internet sebanyak 500.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah 30% untuk keinginan sebanyak 1.500.000. Itu sudah terbagi dengan hiburan sebanyak 500.000, uang belanja 500.000 rupiah, nongkrong atau makan di luar sebanyak 500.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah 20% untuk tabungan atau investasi sebanyak 1 juta rupiah. Itu sudah termasuk tabungan sebanyak 700.000 rupiah dan investasi sebanyak 300.000 rupiah. Selain membuat anggaran tersebut, ada beberapa tips yang dapat membantu kita dalam mengatur keuangan. Yang pertama, selalu mencatat pengeluaran. Gunakan buku atau aplikasi di handphone kalian untuk mencatat setiap pengeluarannya. Dan yang kedua, kurangi keinginan impulsif. Tanyakan terlebih dahulu pada diri kita apakah barang ini memang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Ini sangat penting untuk kebutuhan tak terduga seperti sakit atau perbaikan mendadak. Yang terakhir adalah gunakan teknologi. Aplikasi seperti Money Lover atau wallet bisa membantu kita untuk memantau anggaran. Misalnya jika kamu ingin membeli barang yang mahal, maka pikirkan lagi selama 24 jam. Jika dirasa masih sangat membutuhkannya, baru kalian bisa untuk membelinya. Nah, sekarang kita bicara soal menabung. Kalau kamu ingin membeli barang impian, misalnya sepeda baru, tapi uang kalian belum cukup, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah menabung. Coba bayangkan jika kamu sisihkan 5.000 dalam sehari dari uang jajanmu, maka dalam seminggu kalian akan mendapatkan sebanyak 35.000 rupiah. Kalau kamu konsisten dalam sebulan, jumlahnya jadi 150.000 lebih. Lihat kan, dengan kesabaran maka kalian akan mendapatkan barang yang kalian inginkan dan bisa mencapai sesuai dengan targetmu. Selain itu, menabung juga berguna untuk hal-hal darurat. Misalnya, kalau kamu tiba-tiba membutuhkan uang untuk perbaikan atau biaya mendesak lainnya, kalian masih punya tabungan kan yang bisa digunakan ya. Ada beberapa hal kesalahan yang sering terjadi loh. Yuk kita pelajari supaya tidak terjebak melakukan kesalahannya. Pertama, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting,
seperti belanja berlebihan atau membeli hal-hal yang dirasa tidak cukup penting untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, tidak memiliki biaya darurat. Misalnya seperti kita tiba-tiba sakit atau perbaikan yang harus dilakukan secara tiba-tiba. Lalu yang ketiga adalah terlalu bergantung pada hutang, baik hutang online maupun hutang dengan orang-orang terdekat. Tidak mencatat pengeluaran, tidak menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi. Teman-teman, membuat anggaran adalah langkah awal untuk mengatur keuangan pribadi. Dengan membuat anggaran ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang dan lebih siap dalam menghadapi masa depan. Nah, untuk kalian yang di rumah, kalian bisa coba tantangan menabung, siapkan celengan, lalu sisihkan beberapa uang jajan setiap hari selama seminggu. Catat di buku kecil berapa pemasukan dan pengeluaran dan tabungan kalian. Kirimkan foto atau video ke akun media sosial @belajarbersama. Minggu depan kita akan pilih 3 penabung terbaik dan menampilkannya di acara ini. Nah, hari ini kita sudah belajar pentingnya mengelola uang, membuat anggaran, dan menabung. Ingat ya teman-teman, uang yang dikelola dengan baik maka akan membuat hidup kita lebih nyaman dan bebas dari kekhawatiran. Sampai jumpa minggu depan di Belajar Bersama. Jangan lupa untuk mempraktikkan tips-tips yang sudah kita bahas dan ajak teman atau keluarga untuk belajar bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Selamat belajar dan tetap semangat. Saya Nur Isnaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.